Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Galeri Eci. Yang lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami dari Galeri Eci mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini kita sudah bekerja seperti biasa dan melakukan aktivitas kita seperti biasa. Ada yang mulai bekerja, belajar, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melakukan tugas kita masing-masing. Di video yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari menanam bibit salak dari biji. Nah, menurut saya lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan kekurangannya. Keuntungannya apa saja? Yang pertama, harga lebih ekonomis. Yang kedua, akar dari biji itu lebih kuat dibandingkan dengan akar dari cangkokan. Kenapa? Karena akar itu sudah mulai terbentuk dari biji. Jadi dia prosesnya sudah lama dibandingkan dengan akar dari cangkokan. Kalau cangkokan kan dia dipisah dari induknya. Jadi setelah dipisah dia baru mulai membentuk akar-akar yang baru. Dan kemudian kalau dari biji itu ada akar tunjang atau akar tunggal yang membuat dia bisa bertahan hidup lama dan persentase hidupnya itu lebih besar dibandingkan dengan bibit dari cangkok. Nah, yang menjadi kontroversi saat ini adalah banyak yang berkata bahwa bibit salak dari biji itu nanti buahnya tidak sama persis sama induknya. Nah, sedangkan kemarin di video sudah saya jelaskan bahwasannya bibit dari biji ini kemungkinan memang tidak sama persis dengan induknya apabila terjadi penyerbukan silang. Nah, dimana yang kita tahu bahwasannya bibit salak ini untuk menghasilkan buah dia memerlukan bibit jantan. Nah, sedangkan bibit jantan itu bisa dihasilkan hanya dari biji dan dia tidak memiliki tunas dan dia tidak memiliki anak-anak ketika dia ditanam. Jadi Jadi sama saja kan yang untuk menyerbukan itu tetap dibuat dari biji juga. Nah, itu tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya serbuk sarinya itu, bibit jantannya itu juga dibuatnya memang dari biji juga, tidak ada yang dari cangkokan dan menurunkan sifat asli ke buah yang dihasilkan nanti. Kemudian saya juga ingin menjelaskan bahwa kami Galeri Eci Bibit Salak bisa mengirim bibit salak ini tidak hanya ke seluruh Indonesia, tapi kami juga bisa mengirim bibit salak ini ke luar negeri atau keluar Indonesia. Tapi mungkin terjadi ada perubahan harga yang sangat mencolok di sini, bukan karena kita mau menaikkan harga ataupun membedakan harga antara di dalam dan di luar negeri, bukan. Itu kami lakukan itu karena kalau kita mau mengirim ke luar negeri, kita harus memikirkan pengemasan, pengepakan, kemudian surat izin, dokumen, dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu yang membuat harga bibitnya lebih tinggi untuk dikirim ke luar negeri dibandingkan hanya di dalam negeri saja. Untuk teman-teman yang berada di luar negeri, admin WA-nya tidak sama seperti admin WA teman-teman yang ada di Indonesia. Berbeda nanti untuk yang teman-teman yang di luar negeri yang ingin
bibit salak dari kami. Ini nomor WA-nya nanti adalah adik saya sendiri, karena dia yang lebih paham tahu tentang bagaimana cara mengirim barang ke luar negeri dan menerima barang dari luar negeri, karena dia dulu yang belajar. Jadi nanti teman-teman di sini tidak usah khawatir, tidak usah takut, kami tidak menipu. Memang admin WA antara pengiriman hanya di Indonesia dan di luar Indonesia itu berbeda. Jadi mungkin itu saja info yang bisa saya berikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Galeri Eci. Dadah.